Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah karena atas berkat karunia-Nya jualah pada siang ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan salat berjamaah. Salat berjamaah kemudian disusul dengan kegiatan kultum Ramadan di Musala Al-Basar. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat sahabat beliau, keluarga beliau, zuriat. Semoga lantunan salawat kita mendapatkan, insyaallah mudahan kita mendapat syafaat nanti dari beliau di yaumil akhir nanti. Terima kasih kepada panitia Pak Ustadz Aris sama Pak Ustadz Ali ini ulun beberapa waktu yang lalu takajud juga nih didatangi ke ruangan ngatok soalnya dibukanya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz jualan setelah takajud nih apa aja pian nih dapat jadwal mengisi acara kultum di Ramadan. Astagfirullahaladzim, bujuran aja. Lihat ya, pengujuran bujur aja lah ngaran ulun. Ini jadi bujuran ini jatuh jangan pian ya nah jo iya jualan nih. Mau ulun nih ya istilahnya orang nang perlu dipadahi lah baik. Hari ini kan posisinya dalam posisi memadai orang. Jadi ulun mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang nantinya mungkin kurang tepat atau salah. Mambilan ulun lah. Parunan sih catatan kalau pinat jauh temanya karena ini gen kayaknya nang ulun tulis nih pinat ada nyambung lah sedikit. Tentang aja. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma ughna anhu maluhu wa ma kasaba. Mungkin pian dia saja sudah mendengar lah baik kita yang tarawih ini surah terakhir lah biasanya dibaca imam. Nah, surah Al-Hab ayat 2 yang artinya tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kemudian di surah selanjutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ya, artinya harta benda dan anak keturunan itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Jadi dari dua ayat di atas dapat kita tarik simpul bahwa harta yang kita miliki itu sebenarnya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Nah, hanya perhiasan jadi tadi di surah tadi. Dan yang kekal itu sebenarnya adalah apabila harta itu yang kita jadikan harta-harta di jalan amal soleh, atau dijariahkan ya orang hendak yang supaya bernilai. Jawab Pak Ustadz Ali tadi, hati-hati juga, makanya hati-hati kita nih dalam menggunakan harta aja. Seperti yang disebutkan di hadis riwayat Tirmizi, karena kelak yaumil akhir tidak akan bergeser jadi
telapak kaki seorang hamba, karena di hari akhir tuh tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba. Hadis Tirmizi itu tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanyai, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dia bisakan, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Nah, jadi kalaunya umur satu aja pertanyaannya, umur kemana menghabiskan umur. Kemudian ilmu sebuting juga ditakonakan, ilmu kayak apa dia mengamalkan. Nah, yang harta nih tangalih lah. Nah, harta nih di sini ada yang memadahkan 3, kalaunya di sini sebutkan 2. Nah, di mana harta itu diperoleh, kemudian bagaimana cara memperolehnya, kemudian bagaimana cara menghabiskannya aja. Nah, 3 kalaunya harta nih. Maka tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba bilanya kada beres pertanyaan ini. Jadi kalau dibayangkan, karena kalau di yaumil akhir kita bermasalah di harta misalnya, maka di yaumil akhir ini kan ajar lah matahari kah sejengkal di atas kepala aja lah. Nah, kayak apa membayangkan panasnya kita yang di dunia ini aja, kalau nyawa panasan lebih pada sejengkal berapa ratus kilometer di atas kan, kepanasan sudah benaung. Nah, apalagi nanti di yaumil akhir. Nah, mudah-mudahan harta yang kita dapat lah, apa yang kita lakukan itu bernilai halal, apa yang kita dapatkan halal, dan kita mohon dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan harta yang kita dapatkan itu tidak halal akhirnya. Kemudian apa aja kada boleh kan, berarti artinya aja kada berharta boleh, kada boleh aja berharta banyak kayak itu. Nah, boleh aja berharta banyak, cuma letak niatnya tuh mengumpulkan harta itu untuk apa. Kalau niat mengumpulkan harta itu bersumong-sumongan, berbanyak-banyakan aja, nah itu kada boleh. Kalau nyaman niatakan mengumpulkan harta itu untuk supaya karena keturunan nih, nah kada jadi pengemis atau anak membantu jalan Allah, nah itu diharuskan atau diwajibkan lah. Kemudian para ulama menggolongkan harta itu ada 3 jenis berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, harta yang digunakan untuk membeli makan atau barang-barang konsumsi lah. Jadi harta yang digunakan untuk membeli makanan, minuman atau barang-barang konsumsi itu karena akhirnya apa? Para ulama akhirnya akan menjadi kotoran. Kalau kita menyambut perawat lah biasanya BAK dan BAB aja. Nah, kalau harta itu hanya untuk dibelikan makanan atau barang konsumsi. Nah, masih ingat kalau jar Ustadz Hanan Ataki Akbar Nah, Yusidin orang percobaan 3 ulang tikus diberi makan, tikus yang diberi makan banyak, yang sedang, dan tidak diberi makan sekali aja. Jadi yang mana yang lebih cepat mati? Nah, ternyata yang lebih banyak diberi makan yang cepat mati. Nah, sedangkan yang sedikit, bahkan yang tidak diberi makan, yang puasa lebih hawas bertahan hidupnya. Nah, itulah hikmah Yusidin dari puasa. Kemudian terkait makanan ini juga, nih hari ke-25 apalah, 5 hari lagi lebaran. Nah, biasa kita lebaran nih, pembalasan tuh bang. Apalagi karena lebaran nih, karena segala belinjo, kacang, apalagi Pak, ketupat lah, nasi kuning. Ngarannya sudah puasa 30 hari. Emang balas. Mangamun ngaran kacang nih malah kada bisa stopless, kada ampe. Tapi tunggu karena akhirnya aja karena terlalu banyak makan, akhirnya
berarti sakitan, kepala sakit, biasanya dicek apa kolesterol, asam urat udah tinggi akhirnya. Nah, tuh artinya jangan berlebihan lah, jangan berlebihan. Cukup apa jurang cukup merasai lah. Ajar guru juga makanan tuh ingetnya di muntungannya aja dia. Imbal lewat pada dimuntung ada terasa ya lagi. Nah, artinya tuh acuan kita supaya kan tapi banyak bawa makan kita anunya. Kemudian yang kedua, harta yang digunakan atau dicari hanya untuk dikumpulkan. Dikumpulkan aja. Dapat duit apa dikumpulkan, ditabung. Itu apa aja akhirnya karena itu berupa akhirnya hanya berupa warisan. Nah, mengkangen warisan ini kan karena Masya Allah anulah. Alhamdulillah kalau nyenang di nama waris nih orangnya yang kada bilmu lah balah, nang ada bilmu belum jar kuitan di patak sudah mempersalahkan warisan berebut misalnya berlima bedang sanak karena kurang ilmu malah. Mohon bahan kita memohon ya kepada Allah, kemudian kita ini diberi zuriat keturunan anak-anak yang soleh dan solehah dan mengerti akan ilmu. Ya, paling kada ya suka duduk di pengajian lah jadi tahu caranya memperlakukan harta kalau malah bagi harta waris sampai kan kayak tadi kan belum dikubur belum diapain lagi kuitan nih sudah mempermasalahkan harta waris. Nauzubillah min dzalik lah. Kemudian yang ketiga, nah ini harta yang digunakan atau diwakafkan, dinafkahkan di jalan Allah. Nah inilah harta yang sebenar-benarnya, harta yang sebagai apa tabungan kita nanti di akhirat. Ini yang sebuju-bujunya harta yang dimaksudkan di surah Al-Hab tadi. Tidak tidak berguna sama sekali harta kalian dan usaha kalian ya. Kecuali yang nomor 3 tadi, nah itu yang belum berguna, harta yang dinafkahkan di jalan Allah. Kayak apa caranya nafkah di jalan Allah tuh ya dengan cara bersedekah lah, bersedekah. Ini terkait juga dengan semalam Pak Ustadz Pipin, itu sampai Pak Ustadz Pipin semalam lah tentang sedekah. Jadi ulun mencari Pak, ngarannya kada bisa juga membuka kitab lah. Jadi mencari ya di Google nih. Harta adalah racun ya. Harta adalah racun. Apakah penawarannya aja? Penawarnya itu ialah sedekah. Jadi mencari Arabnya nih kada dapat di mana jalan. Jadi sampai aja harta itu adalah racun dan sedekah itu adalah penawarnya. Jadi dia Pak Pipin semalaman bujur aja Pipin. Jadi punya sakit kepala aja Pak Pipin bersedekah. Nah kalau orang sedekah aja. Alhamdulillah Pak Pipin lah. Sampai sakit kepala Pak Pipin lah. Nah, jadi perlu juga kita nih di rumah sakit ini kan banyak yang garing. Kalau ada keluarga yang memandang kan di sini nih. Kalau ada nih di rumah atau di jiran nang kada tasadakahi keluarga dipikirkan mang dicari-cari aja. Kalau aku nih kan kurang bersedekah nih, Bapak bin Soham Pak lawan Abdulnya tuh lawan parak baleh. Lawan bini kah, lawan anak kah, istri-istri juga. Lawan anak kah kalau ini kita nih kalau pamalar lawan bini atau pamalar anak. Nah ini kalau penyebab nih jadi garing nih. Coba kalau warakan sedekah kalau mau sampai garing. Nah ya itulah. Kemudian ya terkait sedekah tadi, alhamdulillah kita di rumah sakit RSHD-nya terutama tim-timnya nih ada tim kerohaniannya, masya Allah luar biasa pergerakannya nih membuka donasi macam-macam donasi kita di rumah sakit nih. Nanti ada ketua tim donasinya ada nanggesan kesan kematian, kemudian kesan buka bersama lah. Dengan susah payah mengadakan kegiatan ini. Semoga mendapat ganjaran dari Allah dengan yang setimpalnya. Dan kita doakan juga semoga donatur yang sudah mendonasikan uangnya pada kegiatan ini mendapatkan pahala atau ganjaran yang berlipat-lipat lah. Maka menurut lihat tuh luar biasa donasinya juga lah. Ya bertanya ada sedikit lah. Masya Allah.
Bagian Allah sampaikan. Kayaknya sudah cukup lah. Oke, mudahan apa yang ulun sampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Mudahan kita semua sehatan bertahan, diberikan panjang umur, segala dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dan mudahan kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Salah hilaf ulun mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.